Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proses negosiasi UMKM Minarko. Kelompok 2 yaitu beranggotakan Amanda Triandini dengan NIM 21059145, Mustika Randi Saputri dengan NIM 21059099, Nadia Fariska dengan NIM 21059101, Nesya Amanda dengan NIM 21059103, dan saya sendiri, Rara Santika Lesmana dengan NIM 21059115, dan juga Rahmadini Sri Hidayah dengan NIM 21059113. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya tentang latar belakang dan rumusan masalah akan dijelaskan oleh teman saya, oleh Manda. Kepada Manda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Latar belakang dari UMKM ini, observasi terhadap proses negosiasi menjadi fondasi yang kuat karena sebuah perundingan yang efektif dapat menjadi sarana untuk mengelola konflik dengan cara konstruktif, meminimalkan potensi eskalasi ke konflik yang lebih serius. Pemahaman mendalam terhadap latar belakang observasi tentang proses negosiasi membantu para pemimpin dan manajer untuk mengembangkan keahlian manajemen konflik yang lebih baik, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Rumusan masalahnya, yang pertama yaitu apa tantangan yang dialami pemilik UMKM Minarko dalam proses negosiasi dengan supplier dan bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, bagaimana pemilik UMKM Minarko menangani situasi konflik yang mungkin timbul akibat keterlambatan pengiriman atau kualitas barang yang tidak sesuai. Yang ketiga, bagaimana negosiasi harga antara pemilik UMKM Minarko dengan pemasok untuk persediaan bahan baku di sini. Yang keempat, bagaimana pemilik UMKM Minarko bisa menilai bahwasannya negosiasi yang telah dilakukan dengan supplier tersebut berhasil. Yang kelima, apakah pemilik UMKM Minarko memiliki kebijakan atau strategi khusus terkait retur produk atau keluhan pelanggan? Bagaimana memastikan bahwa konflik semacam itu ditangani dengan efisien? Dan yang terakhir, bagaimana pemilik UMKM Minarko menangani konflik antara karyawan? Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Manda. Selanjutnya, tujuan penelitian dan konsep dasar akan dijelaskan oleh teman saya, Nesya Amanda. Kepada Nesya, dipersilakan. Untuk tujuan penelitian, yang pertama yaitu untuk mengetahui apa tantangan yang dialami oleh pemilik UMKM Minarko dalam proses negosiasi dengan supplier dan juga bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pemilik UMKM Minarko menangani situasi konflik yang mungkin timbul akibat keterlambatan pengiriman ataupun kualitas barang yang tidak sesuai. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana negosiasi harga antara pemilik UMKM Minarko dengan pemasok untuk persediaan bahan baku di sini. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pemilik UMKM Minarko bisa menilai bahwasannya negosiasi yang telah dilakukan dengan supplier tersebut berhasil. Yang kelima, untuk mengetahui apakah pemilik UMKM Minarko memiliki kebijakan ataupun strategi khusus terkait retur produk atau keluhan pelanggan, serta bagaimana memastikan bahwa konflik semacam itu ditangani dengan efisien. Dan yang keenam, untuk mengetahui bagaimana pemilik UMKM Minarko menangani konflik antara karyawan. Dan konsep dasar negosiasi dan konflik. Konsep dasar negosiasi merupakan landasan utama yang mendasari seluruh aktivitas bisnis, membentuk kerangka kerja yang esensial untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Pentingnya konsep dasar negosiasi terletak pada pengakuan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
Pemahaman terhadap kepentingan dan juga kebutuhan masing-masing pihak menjadi landasan utama dalam membentuk strategi negosiasi yang berhasil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Neisha. Selanjutnya, UMKM dan metode observasi akan dijelaskan oleh teman saya Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian UMKM, lokasi dan waktu observasi beserta sumber data. UMKM dapat didefinisikan sebagai usaha bisnis yang memiliki skala kecil hingga menengah, baik dari segi omset, jumlah karyawan maupun modal. Karakteristik UMKM sendiri ada 3. Yang pertama, fleksibilitas. Yang kedua, keterlibatan pemilik usaha secara langsung. Dan yang terakhir ada keterbatasan akses ke sumber daya. Slide selanjutnya. Metode observasi, lokasi, dan waktu. Lokasi kami untuk melakukan observasi yaitu berada di UMKM Minarko, UNP Cabang Andalas, tepatnya yang berada di Jalan Parkit 1, nomor 7, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Kami melakukan observasi pada hari Kamis, tanggal 30 November tahun 2023, yaitu pada jam 3:30 sore. Sumber data kelompok observasi melakukan wawancara langsung dengan penanggung jawab UMKM yang bernama Arif. Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek-aspek kunci yang terkait dengan negosiasi dan konflik yang dialami oleh UMKM yang mereka tangani. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu dengan metode observasi dan metode wawancara. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Nadia. Selanjutnya, hasil observasi akan dijelaskan oleh Tika. Kepada Tika dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi. Yang pertama yaitu tantangan dalam proses negosiasi dengan supplier. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM Minarko dalam proses negosiasi dengan supplier adalah fluktuasi harga bahan baku yang memberikan dampak signifikan pada biaya produksi dan akibatnya pada harga jual produk. Untuk mengatasi tantangan ini, UMKM Minarko menerapkan strategi jangka panjang, yaitu melakukan negosiasi kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasok utama. Selanjutnya yaitu ada penanganan konflik akibat keterlambatan pengiriman atau kualitas barang yang tidak sesuai. Jika ada pelanggan yang mengeluhkan keterlambatan pengiriman atau kualitas barang yang tidak sesuai, UMKM Minarko akan segera mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Solusi yang ditawarkan antara lain mencari produk pengganti di beberapa grosir terdekat atau memberikan produk gratis sebagai bentuk kompensasi. Next. Selanjutnya ada negosiasi harga dengan supplier. Negosiasi harga antara UMKM Minarko dengan pemasok untuk persediaan bahan baku dilakukan secara langsung oleh Arif. Dalam proses negosiasi, Arif selalu mengutamakan kepentingan UMKM Minarko, tetapi juga tetap memperhatikan kepentingan supplier. Selanjutnya, penilaian keberhasilan negosiasi. Jika harga bahan baku yang diperoleh lebih rendah dari harga pasar, kualitas bahan baku yang diperoleh sesuai dengan standar, dan kebijakan supplier menguntungkan bagi UMKM Minarko, maka negosiasi tersebut dapat dianggap berhasil. Next. Selanjutnya yaitu kebijakan atau strategi terkait retur produk atau keluhan pelanggan. Jika ada pelanggan yang mengeluhkan keluhan pelanggan, UMKM Minarko akan segera mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Solusi yang ditawarkan antara lain mengganti produk yang rusak atau mengembalikan uang pembelian. Yang terakhir, penanganan konflik internal. Dalam menangani konflik internal, UMKM Minarko mengadopsi pendekatan penyelesaian konflik secara konstruktif. Jika ada karyawan yang terlibat dalam konflik, UMKM Minarko akan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Tika. Selanjutnya, kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh teman saya Rahmadini Sehidayah. Kepada Deni dipersilakan. Terima kasih moderator. Dari
observasi dan wawancara yang telah kami laksanakan, kami dapat menyimpulkan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM ini adalah fluktuasi harga bahan baku. Dampak fluktuasi ini terutama terasa pada biaya produksi dan harga jual produk. Untuk mengatasi hal ini, UMKM Minarko mengambil langkah-langkah proaktif dengan menyusun kontrak jangka panjang dengan pemasok utama, menciptakan dasar stabil untuk harga bahan baku. UMKM Minarko juga menunjukkan responsivitas terhadap pelanggan dan penanganan konflik internal yang baik. Dalam menanggapi keluhan pelanggan, mereka tidak hanya mencari produk pengganti di grocer terdekat, tetapi juga memberikan produk gratis sebagai kompensasi, menunjukkan komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Next. Dari itu kami dapat menyarankan, yang pertama, UMKM perlu memahami karakteristik mereka sendiri, terutama keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Pengetahuan ini akan membantu UMKM untuk memilih strategi negosiasi dan manajemen konflik yang tepat. Yang kedua, UMKM perlu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti supplier, pelanggan, dan karyawan. Hubungan yang baik akan memudahkan UMKM untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Yang ketiga, UMKM perlu mengembangkan keterampilan negosiasi dan manajemen konflik yang memadai. Keterampilan ini akan membantu UMKM untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin terjadi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dini. Sekian hasil presentasi tentang proses negosiasi UMKM Minarko dari kelompok 2. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.